Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu dosen yang kami hormati, yang selalu senantiasa membimbing kami dalam perkuliahan ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa untuk teman-temanku seangkatan, teman-teman seperjuangan, teman-teman berbagi di angkatan satu ini, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala juga. Pada kali ini kita akan membahas tentang praktek dari pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Untuk LKPD-nya nanti saya tidak akan bahas di episode kali ini, kita akan bahas di lain kesempatan. RPP ini disusun oleh Farihatul Yani. Banyak sekali model-model RPP yang saat ini kita jumpai, baik itu bersumber dari internet, dari buku-buku mata pelajaran, dan dari KKM setempat, dari KKG juga biasanya mengeluarkan format-format untuk penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Namun, pada kali ini saya akan membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran yang terdapat pada modul ke-13 di lokakarya ini. Ada 11 poin yang harus jadi rambu-rambu dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama adalah identitas mata pelajaran, identitas sekolah, dan juga alokasi waktu. Itu terletak di poin yang pertama. Untuk yang kedua, ada alokasi waktu. Alokasi waktu di sini misalkan 2 kali 35 menit atau 1 kali pertemuan. Untuk yang ketiga, ada kompetensi inti. Kompetensi inti ini kita dapat dari silabus yang resmi berdasarkan KMA nomor 183. Untuk poin yang keempat, ada kompetensi dasar. Karena saya mengambil contoh Al-Quran hadis, maka kompetensi dasar ini saya juga ambil dari silabus. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kompetensi dasar yang harus dicapai. Setelah kompetensi dasar, di urutan yang kelima ada indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi di sini harus menggunakan kata kerja operasional atau KKO. Di antaranya yang harus bisa diukur. Contoh, melafalkan, mendefinisikan, menunjukkan, menerjemahkan, menghafalkan, menyimpulkan, menjelaskan, menulis, membaca. Ini termasuk kata kerja yang bisa diukur. Untuk poin yang keenam adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini merupakan tujuan yang dicapai dari indikator pencapaian kompetensi. Ketika indikatornya tadi 9, maka tujuan pembelajarannya harus 9. Misalkan yang pertama, siswa mampu melafalkan dan membaca surat At-Tin. Siswa mampu mendefinisikan surat At-Tin termasuk firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk yang selanjutnya di nomor 7 pada rencana pelaksanaan pembelajaran, format di sini adalah rincian materi, sedikit tentang materi yang akan kita bahas di pagi hari saat kita mengajar, sehingga walaupun kita tidak menggunakan buku, kita sudah bisa mengajar dengan membawa RPP ini. Jadi rencananya terkonsep, materinya juga terkonsep untuk RPP yang baru ini. Sehingga sangat cocok bagi saya. Cuma yaitu tadi memang butuh waktu untuk menyusun dan juga meringkas dan menuliskannya kembali. Nah, ini ada beberapa materi, ada peta konsep, ada bacaan surat At-Tin itu sendiri, lafalnya, ada mufrodatnya. Setelah mufrodat ada arti dari surah At-Tin dari 1 sampai 8. Setelah itu ada kandungan. Setelah kandungan surat At-Tin, saya kasih tugas di sini menuliskan kembali surat At-Tin. Jadi urutan-urutan dalam mengajar itu tersistem. Untuk yang selanjutnya di materi setelah pengajaran pasti saya
sematkan rangkuman untuk membenarkan pendapat anak dalam diskusi, untuk mengulas kembali materi yang sudah dipelajari, itu penting sekali untuk memberikan rangkuman. Di poin yang ke-8, ini ada penggunaan metode dan pendekatan. Untuk pendekatan, di sini menggunakan pendekatan saintifik. Untuk metode pembelajaran, kita pilih sesuai dengan materi. Boleh menggunakan metode apapun asalkan sesuai dengan materi yang pas sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Di poin yang ke-9, ini ada kegiatan pembelajaran. Sama seperti RPP yang sudah-sudah. Untuk kegiatan pembelajaran ada 3, ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Di kegiatan pendahuluan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terserah dengan Bapak Ibu Guru nanti di pendahuluan mau melakukan kegiatan apa saja kepada siswa untuk mengumpulkan semangat belajar, untuk memfokuskan anak-anak tentang materi apa yang akan kita bahas. Intinya di situ untuk kegiatan pendahuluan. Untuk kegiatan inti di sini harus ada mengamati, menanya, mengeksplorasi atau menalar, mengasosiasi atau mencoba, dan yang terakhir ada komunikasi, demonstrasi atau networking. Ini harus ada pada kurikulum 2013 saat ini. Untuk selanjutnya ada penilaian. Penilaian di sini harus dibuat per KD. Tadi kan ada 4 KD ya. Tadi ada 4 KD. 1, 2, 3, 4. Nah, masing-masing KD ini kita tentukan mau teknik penilaian seperti apa. Misalkan untuk KD yang menerima Quran surat At-Tin, ini saya menggunakan tes lesan. Instrumennya nanti menggunakan instrumen pengecekan hafalan. Dalam KD memahami arti dan isi kandungan Quran surat At-Tin, saya menggunakan tes tulis. Berarti instrumen soalnya nanti ya soalnya tertulis. Dan seterusnya digunakan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Boleh tes lesan, boleh tertulis, boleh penugasan, boleh proyek, ataupun apapun itu, asalkan sesuai. Di poin yang terakhir, ini ada media, alat, dan sumber belajar. Misalkan di sini ada buku pedoman guru dan buku siswa kelas 5, Al-Quran Hadis Kurikulum 2013, Direktur Jenderal Pendidikan Islam tahun 2014. Ada buku tema tentang membaca surat At-Tin, ada media ajar guru Indonesia SDMI untuk kelas 5, bisa digunakan yang sudah ada disediakan di lab media. Untuk selanjutnya misalkan ada lembar kerja siswa Al-Farabi kelas 5 dan juga papan tulis. Papan tulis di sini meskipun eranya kita sudah modern, ada OHP, LCD atau menyalainnya, tapi saya masih menggunakan papan tulis karena ini memang mengasah kemampuan kita. Selain mengasah kemampuan kita, juga mengasah kemampuan anak-anak untuk tetap belajar menulis dan lain-lain sebagainya. Ini jadi tetap saya gunakan di media, alat, dan sumber belajar. Demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tentunya masih banyak sekali kekurangan karena sifatnya di sini saya juga masih dalam tahap belajar. Apabila ada koreksinya, boleh ikutan komen di bawah sebagai perbaikan kami sendiri ataupun bagi teman-teman yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.